Shalom saudaraku, umat percaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini Anda berada. Saat ini saya rindu untuk berbagi sesuatu yang sudah lama sebetulnya saya pikirkan untuk saya seringkan, tetapi ini juga didorong oleh banyaknya pertanyaan. Jadi jika orang bertanya, bisa dia tidak tahu atau kebingungan. Ya, tentang topik yang sering kontroversi, yaitu persepuluhan, saudara. Ada orang yang datang banyak bertanya, Pak, bagaimana? Apakah perpuluhan atau persepuluhan masih relevan sampai hari ini? Apakah itu masih perlu? Apakah memberikan persepuluhan itu merupakan sebuah tindakan yang salah, dosa? Apakah saya jadi sesat? Ya. Ada yang berkata, saudara, saya mau memberikan persepuluhan, tetapi karena saya mendengar informasi dari sana, maka saya bingung, saya takut kalau sampai saya memberikan persepuluhan, itu menjadikan saya melanggar firman Tuhan. Tapi di sisi lain, saya juga takut, jangan sampai saya dengan tidak memberikan persepuluhan, saya melanggar firman Tuhan. Ini, saudara, membuat jemaat bingung, saudara. Ada yang ingin memberi, ada yang tanpa kejelasan dasar-dasar yang lengkap, lalu berkata, itu tidak bisa diberikan lagi, itu sudah tidak berlaku, itu hukum Taurat, itu sudah kuno, saudara. Tapi benarkah dan apa kata firman Tuhan ya tentang persepuluhan, saudaraku? Saudara, yang harus kita tahu sebelumnya adalah yang pertama, sejarahnya apa itu persepuluhan, ya. Yang pertama sekali memberikan persembahan persepuluhan adalah Bapa kita, ya. Bapa orang percaya, yaitu Bapa Abraham. Ketika dia pulang untuk menaklukkan Klademer, ya, raja yang menawan Lot, keponakan Bapak Abraham, sehingga dia oleh sebuah pernyataan dari Tuhan, ya, maka Abraham dengan jumlah pasukan yang sedikit itu menaklukkan musuh yang begitu besar, ya. Maka daripada itu dia dengan hati yang rela, dia dengan sukarela, dia dengan dorongan syukur, maka dia mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek, ya, Melkisedek, imam Tuhan saat itu, ya, imam Tuhan saat itu. Nah, kalau kita lihat ini, saudara, bahwa perpuluhan itu bukan dari hasil hukum Taurat, saudara, tetapi itu adalah teladan iman dari Bapa kita Abraham. Maka dari situ juga jika kita meneliti firman Tuhan, jika kita membaca selanjutnya, ya, Ishak juga mempersembahkan hal yang demikian. Dan selanjutnya itu juga dipersembahkan oleh Yakub dan Israel. Maka itu, karena itu menjadi teladan iman, ya, teladan iman, maka itu diatur dalam tata cara. Ya, yang kedua, saudara, jika kita berkata apakah masih relevan, apakah masih perlu, ya, kita memberikan persepuluhan. Yang pertama tadi itu adalah itu teladan orang percaya, ya, di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-20. Itu sejarahnya dulu. Yang kedua, saudara, urgensinya apa? Sehingga kita bisa menentukan apakah itu masih dilakukan, apakah itu sebuah keharusan. Nanti akan kita belajar terus. Yang kedua, saudaraku, urgensinya untuk apa? Saat itu di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 29, ya, bahwa persepuluhan itu menjadi bagian daripada imam besar dan juga bagian dari kaum Lewi, di mana mereka tidak mendapat warisan, tidak mendapat tanah pusaka di Israel. Mereka
diperuntukkan oleh Tuhan khusus untuk melayani Tuhan. Maka mereka tidak punya kesempatan banyak, bahkan mereka tidak punya tanah untuk dikelola. Mereka seandainya punya, juga tidak punya waktu karena mereka khusus melayani siang dan malam di hadapan Tuhan. Itu pertama yang berhak untuk menerima persepuluhan. Yang kedua adalah orang asing, ya. Orang asing, siapakah orang asing? Orang asing adalah orang-orang yang menumpang, ya, di Israel saat itu. Bisa dikatakan musafir, ya. Orang-orang terlantar. Nah, orang-orang terlantar di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, itu mendapat bagian dari situ. Itu kebutuhan mereka. Ya, itu bagian mereka yang sewaktu-waktu harus dibagikan. Yang ketiga adalah yatim piatu. Saudara. Nah, yatim piatu mendapat bagian dari persepuluhan. Yang keempat adalah janda-janda. Semua ini adalah orang-orang yang tadi orang Lewi tidak punya waktu dan tidak punya pusaka untuk dikelola. Ya. Yang berikutnya ini adalah orang-orang yang punya posisi lemah. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Tuhan, ketika kita bawa persepuluhan kita dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan atau dalam bentuk apapun yang dipersembahkan, ya, Tuhan tidak lapar, Tuhan tidak butuh, saudara. Tetapi demikianlah bagian Tuhan ini, Tuhan buat lewat umatnya untuk memelihara, ya, itu haknya Tuhan diberikan kepada orang-orang yang punya posisi lemah tadi dan orang-orang yang melayani di hadapan Tuhan saat itu. Kekasih Tuhan. Ya, yang berikutnya, ya, itu saja mungkin cukup, ya. Kalau Galatia, kalau Maleaki sudah biasa, ya. Maleaki kita sudah tahu bawa persembahan persepuluhan itu, ya, ke dalam rumah Tuhan. Lalu ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit. Saudara, apa maknanya di situ? Bukan berarti kita membawa itu, saudara, maka itu kita bisa menuntut, ya. Tidak, saudara. Tetapi ketika kita membawa korban persepuluhan, ya, ditata dengan baik, orang-orang yang giat melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, ya. Lalu anak-anak yatim piatu, ya, orang-orang asing, lalu janda mendapat bagian. Maka di situ manifestasi, ya, kasih itu nyata lewat umat Tuhan. Wujud nyata kasih itu nyata dari umat Tuhan kepada orang-orang ini. Yang berikutnya, saudaraku, apakah persepuluhan itu masih relevan dengan kehidupan kekristenan? Apakah itu milik Israel saja? Saya mau tanya, apakah Anda disebut, ketika Anda disebut anak Abraham, Anda bersuka cita? Anda senang? Itulah teladan dari Bapak kita Abraham. Sering, saudara, berkat Bapak Abraham ingin kita borong semua. Tapi keteladanan Bapak Abraham kita mau singkirkan. Jadi, dua alasan tadi yang utama, apa itu persepuluhan? Siapa yang menjadi pencetus pelaku pertama? Mengapa dia lakukan itu, Bapak Abraham? Sebagai tindakan kerelaan, ucapan syukur kepada Tuhan. Disambut itu oleh Tuhan belakangan. Maka Tuhan peruntukkan itu,
haknya itu diperuntukkan untuk menjamin, ya, untuk menjamin hamba-hambanya yang setia melayani di hadapannya, imam-imam Lewi di perjanjian lama, yatim piatu, orang asing, dan janda-janda, saudara. Di ayat yang berikutnya, saudara, tadi, apakah itu hanya berlaku, ya, untuk orang Israel saja? Tidak, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah, ya, imamat yang rajani. Gereja adalah imamat yang rajani. Di situ ada sistem imamat. Ya. Maka orang-orang yang melayani Tuhan secara khusus, dia dalam tanggung jawab tugas imamat, saudara. Lalu sebetulnya kita semua orang-orang Kristen adalah imamat-imamat. Tetapi ketika di perjanjian baru sebetulnya Rasul Paulus berkata, sebetulnya kami berhak untuk ini, kami berhak untuk ini, kami berhak untuk ini. Tetapi kami tidak mau kamu berbicara, kamu merendahkan pelayanan. Ya, ada hak di situ. Tetapi ada inisiatif dari Paulus misalnya menjahit tenda. Kenapa? Bukan dia tidak berhak, saudara. Tetapi dia menjaga supaya orang lain tidak merendahkan pelayanan. Karena akan ada saja tukang protes. Tetapi sekali lagi, persembahan apapun itu, tapi dalam konteks ini persepuluhan dulu kita bahas, itu harus dengan kerelaan. Rela artinya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan karena mengharapkan imbalan yang sangat besar. Tapi Tuhan berkata, uji aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Artinya, saudara, yang di pikiran kita kalau tingkap-tingkap langit terbuka, bukan berarti kita akan tenggelam dalam berkat yang begitu banyak. Bukan, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan dari situ, kita diberkati supaya lebih banyak, supaya lebih luas jangkauan kita atas orang-orang asing tadi. Atas kaum-kaum yang lemah tadi, ya, supaya pemberitaan, pelayanan dan perluasan kerajaan Tuhan lewat dirimu lebih luas, lebih besar, lebih berhasil. Itu, saudaraku, ya. Jadi kita adalah imamat. Imamat itu adalah orang yang menghubungkan, ya, membawa seruan, melayani umat, ya, berdiri di tengah antara Tuhan dan umatnya, saudara. Bagi itu imamat. Tentu ada porsi-porsi kita, tetapi ini porsi-porsi yang menghabiskan waktu dan masa hidup khusus, ya, hamba-hamba Tuhan. Masih relevan tentunya, ya. Yang berikutnya adalah kita juga dalam perjanjian rajani, atau dalam bahasa Yunani disebut basilika. Ya. Kita utusan kerajaan. Artinya, saudara, gereja harus menjadi jawaban bukan hanya di dalam urusan rohani saja, mengurusi moralitas, mengurusi bagian-bagian ibadat, tidak. Tapi gereja secara korporat, ya, umat Tuhan bertanggung jawab, ya, untuk mensejahterakan banyak orang. Seperti Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang mengampuni. Tuhan Yesus datang membawa kabar sukacita. Tuhan Yesus datang menyembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus juga datang memberi makan. Itu.
teladan yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, saudaraku, kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Matius pasal 23, Matius pasal yang ke-23 ayat 23. Kita akan kaji bersama. Apa kata Tuhan Yesus mengenai persepuluhan? Ya. Firman Tuhan dikatakan ketika Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus, ya, artinya harus itu mutlak. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saudara, dua hal ini, ya, penting di hadapan Tuhan. Apa yang pertama Tuhan katakan itu? Yang satu harus dilakukan. Orang Farisi sibuk untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan pujian bagi dia. Ya. Apa yang dilihat mata. Mereka, firman Tuhan jelas mengatakan, kamu membawa persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan, kamu bayar. Tapi yang terpenting hukum, kamu abaikan. Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, hari ini kita mau berkata, yang penting adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Persepuluhan tidak. Tuhan katakan, yang satu harus kamu lakukan, yang satu jangan kamu abaikan. Ya, ini ibarat dua sayap yang harus berkepak sekaligus, saudara. Karena apa? Ya, karena lewat persepuluhan itu, maka kita bisa mewujudkan kesejahteraan bagi kaum-kaum yang Tuhan sebutkan tadi. Ya. Lewat itu nyata belas kasihan, saudara. Kalau kita bawa persepuluhan, itu diperuntukkan untuk melakukan yang namanya keadilan, ya. Jangan sampai kita makan puas, bahkan berlimpah, berlebih di rumah kita. Jangan sampai kita bisa hidup dengan sangat hedon, ya. Tetapi ada di sekeliling kita anak-anak yatim piatu yang menjerit, yang susah tidur karena gelisah, kelaparan, atau janda-janda yang menangis karena tidak bisa memberikan anak-anaknya makan. Ya. Dan kesetiaan, saudara. Berarti harus kita lakukan. Atau kita buka lagi Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-21, saudara. Ketika orang menguji Tuhan Yesus, ini kisah ketika orang-orang Farisi, ya, menguji Tuhan Yesus untuk menjebak, saudara. Karena kondisi saat itu bangsa Israel lagi dijajah oleh Roma, dan yang berkuasa adalah Kaisar Roma, saudara. Maka mereka mencoba menjebak Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Kalau Tuhan Yesus saat itu berkata, tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka itu alasan mereka bisa menghukum, mengadukan Tuhan Yesus kepada kekaisaran untuk dihukum, ya, karena memberontak kepada kaisar. Tetapi jika Tuhan Yesus juga mengatakan, berikan aja kepada kaisar
pajak tidak usah bawa kepada Tuhan lagi. Saya sudah datang. Saya sudah singkirkan itu. Saya akan singkirkan itu. Bukan begitu, saudara. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ya, ini firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 21. Maka ia bertanya kepada mereka, ya, ketika Tuhan Yesus ditunjukkan sebuah koin, ya, Yesus menjawab dengan hikmat dan kebijakan. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Ya, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, apa yang wajib bagi Kaisar ini berbicara tentang pajak, ya, dan persembahan. Tuhan katakan wajib. Tadi ada kata harus. Yang ini lagi Tuhan Yesus sampaikan wajib. Ya. Wajib itu juga punya tekanan makna harus, saudara. Ya. Di dalam Yakobus pasal yang Yakobus 1 ayat 27, saudaraku, dikatakan mengunjungi yatim piatu dan janda adalah ibadah yang murni dan tak bercacat. Mengunjungi, memperhatikan, ya. Kalau kita sudah mengunjungi, saudara, kita akan tahu apa yang dipergumulkan yatim piatu ini, apa yang dipergumulkan janda ini. Bukan hanya berkunjung. Tuhan memberikan kita mata melihat. Tuhan memberikan kita telinga mendengar. Tuhan berikan kita otak untuk berpikir apa yang harus gereja lakukan, apa yang harus, ya, kita lakukan bagi mereka. Ingat kata kerajaan tadi, basilika. Ya, gereja adalah basilika. Ya, tahta Tuhan di bumi. Gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan di bumi, saudara. Gereja tidak hanya bertujuan untuk menegur kesalahan. Gereja tidak hanya bertujuan untuk mengurusi moral. Gereja bertujuan memperhatikan, mensejahterakan umat secara bersama-sama. Untuk itulah, saudara, persepuluhan itu, ya, itu dulu satu pokok ini. Mungkin di tempat yang lain ada sebuah kebijakan yang namanya diakonia, ya, sumbangan, ya, apapun yang baik, lakukanlah demi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang berikutnya, saudaraku, Galatia 6 ayat 6. Ya. Di situ disiratkan, saudara, setiap, ini bagian hamba Tuhan, ya. Jika engkau diberkati, maka dalam segala berkat yang ada, ya, berbagilah dengan orang yang mengajar engkau. Artinya hamba-hamba Tuhan, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang giat melayani. Koinon dalam bahasa Alkitabnya, ya. Koinon ada persekutuan di situ. Di dalam persekutuan itu, ya, di dalam fellowship, di dalam kita kebersamaan, kita akan lihat, ya, apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan di sekeliling kita. Saudara, kadang tuntutan kepada hamba Tuhan itu banyak, ya. Yang pertama, kalau hamba Tuhan dia masih di sebagian tempat, ya, kalau hamba Tuhan sambil bekerja, orang akan berkata, hamba Tuhan kok masih mengejar berkat, hamba Tuhan kok masih buka usaha, hamba Tuhan kok masih begini. Fokus saja melayani Tuhan. Nah, ketika hamba Tuhan fokus melayani, maka dikatakan hamba Tuhan kok mengharapkan dari jemaat saja. Ya, dulu pernah
Ada hamba Tuhan yang membuka usaha. Orang bertanya, "Pak, itu hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan apa hamba uang? Masa dia bikin usaha begini-begini?" Ketika Anda ada hamba Tuhan, dia terus mengurus pelayanan saja. Ya, kalau mengurus pelayanan, hamba Tuhan itu makan apa? Nah, mari saudaraku, kita terus siapkan hidup kita, hati kita, untuk menjadi berkat, saudara. Di dalam kitab Ulangan, pasal 15, ayat 11, saudara. Ya, mengenai di sini topiknya penghapusan hutang ya di tahun Yobel. Tetapi ini masih ada kolerasinya, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, orang miskin akan selalu ada di negerimu. Saudara, dalam kondisi kita sehat dan orang lain sakit, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi saluran berkat, entah mendoakan ya untuk kesembuhannya, menghiburkan dia supaya kuat dalam pencobaan yang dia hadapi, penderitaan yang dia hadapi. Ya. Kalau kita dalam posisi kuat, di tengah-tengah kita ada yang lemah, itu adalah kesempatan untuk menolong yang lemah, mengulurkan tangan, saudara. Kalau kita dalam sukacita dan ada orang di dalam duka, itu kesempatan untuk menghiburkan. Kalau kita diizinkan Tuhan memiliki berkat, itu adalah kesempatan ya, berkat material. Itu adalah kesempatan untuk menabur, saudara. Ya. Jangan kita pikir menikmati sebesar-besarnya. Tetapi apa kepentingan Tuhan di situ? Apa kehendak Tuhan di situ? Dalam Matius pasal 26 ayat 11, saudara, ketika perempuan berdosa itu datang mengurapi kaki Tuhan Yesus, ya, ada orang berkata, pemborosan itu, mengapa dia beli minyak yang begitu mahal? Ya. Mengapa dia membeli minyak yang begitu mahal untuk dicurahkan di kaki? Buang-buang duit, buang-buang berkat. Nah, Tuhan Yesus juga berkata, orang miskin akan selalu ada di tengah-tengah kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada di tengah-tengah kamu. Tidak lama lagi, aku tidak ada lagi di tengah-tengah kamu. Artinya, saudara, itu adalah kesempatan wanita itu untuk mempersembahkan minyak urapan itu menjadi persembahan hatinya, saudara. Walaupun mahal saat itu. Tapi ada satu titipan Tuhan di situ. Orang miskin akan selalu ada di tengah-tengah kamu. Apa artinya? Ya. Aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu. Artinya, ketika aku sudah tidak ada lagi di antara kamu, masih ada waktu hari esok. Hari esok itu pakai untuk memperhatikan orang miskin. Pakai untuk menolong orang-orang yang kekurangan tadi, saudara. Ya. Kita lihat lagi, saudara, di Matius pasal yang ke-25. Ya. Matius pasal yang ke-25. Tuhan Yesus berkata di sana, akan ada saatnya nanti kelak di surga, Tuhan Yesus menyambut ya orang-orang yang berkenan kepadanya dengan berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau beri minum. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, engkau berikan aku tumpangan. Lalu orang ini berkata, kapan
engkau lapar, kami beri makan. Kapan engkau haus, kami beri minum. Kapan engkau telanjang, kami beri pakaian. Kapan engkau jadi orang asing, kami beri tumpangan. Tuhan Yesus berkata, ketika engkau melakukannya kepada saudaraku yang kecil ini, ya, kau marginal, orang miskin, kau marginal ini, kau sudah melakukannya bagiku. Upahnya, saudara, disambut di dalam kerajaan Bapa. Ada upah yang menanti, saudara. Yang kedua, dikatakan, enyahlah kau, aku tidak mengenal engkau. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, ketika aku jadi orang asing, engkau tidak memberikan tumpangan. Mereka juga bertanya, kapan engkau lapar, kami tidak beri makan? Kapan Tuhan engkau haus, tidak kami beri minum? Kapan engkau telanjang, kami tidak beri pakaian? Kapan engkau jadi orang asing, kami tidak beri tumpangan? Yesus berkata, ketika engkau tidak melakukannya kepada saudaraku yang paling kecil ini, kau tidak melakukannya bagiku. Saudaraku, persepuluhan adalah bagian dari teladan iman. Sekali lagi, ya, bagian Tuhan, ya, menjadi bagian Tuhan yang Tuhan peruntukkan untuk hamba-hambanya yang melayani, untuk kaum marginal. Harusnya semakin banyak gereja, semakin besar gereja, saudara, semakin berdampak untuk kaum marginal. Semakin berdampak untuk memperluas, semakin berdampak untuk menjangkau banyak orang. Semakin gereja diberkati, maka semakin tidak ada lagi yang kelaparan. Semakin umat Tuhan diberkati, yatim piatu pun berhak punya cita-cita yang tinggi. Karena dari situ dia melihat ada Tuhan yang memelihara lewat tubuh Kristus, lewat kerajaannya. Semakin gereja diberkati, maka janda-janda yang lemah pun bisa tersenyum mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Kalau gereja-gereja diberkati, tetapi banyak tangisan-tangisan karena kelaparan, banyak tangisan-tangisan karena ketidakmampuan, ya, sesungguhnya kita dalam bahaya. Saudaraku, di samping itu juga bahwa ajaibnya gereja berdiri sampai hari ini, yang dari sejarahnya ada dalam penganiayaan, saudara. Dalam penganiayaan, ya. Kalau di tempat lain, di negara-negara lain yang bisa punya pengaruh, ya, atau bahkan yang punya supremasi terhadap negara, maka gereja disokong oleh kekuatan ekonomi negara. Tapi terutama di daerah kita yang terkadang banyak gereja berdiri dari kemampuan bersama, ya, kerjasama dari kerelaan masing-masing jemaat. Itu suatu keajaiban, saudara. Itu suatu keajaiban, dan itu salah satu peruntukannya. Kalau agama-agama lain, ya, kepercayaan lain, ada anggaran-anggaran khusus yang sangat besar yang menyokong mereka. Kalau gereja berdiri, kalau gereja kokoh, kalau gereja-gereja Tuhan banyak yang terus meluas sampai hari ini, itu adalah buah ketaatan dan berkat-berkat Tuhan. Ya, dan berkat-berkat Tuhan. Satu penutup, saudara. Persepuluhan itu
hendaknya dikelola dengan sangat baik. Saya juga koreksi hamba-hamba Tuhan, ya, yang saya pun tidak setuju. Ketika gereja semakin diberkati, maka hamba Tuhan semakin hidup hedonis, ya, semakin membangun menara Babel ke atas semakin tinggi, semakin mengumpulkan koleksi-koleksi yang tidak jauh beda dari kehidupan dunia, ya, semakin hidup memuaskan mata dan keinginan daging. Ya, ini saya sih tidak setuju. Itu kesesatan pribadi, kesalahan besar di hadapan Tuhan. Tetapi, saudara, kita ingat juga, firman Tuhan berkata orang kikir tidak akan masuk kerajaan sorga. Kita ingat orang kaya dengan Lazarus, saudara. Ada Lazarus yang hidup menderita, hidup sakit-sakitan, bahkan makan roti dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu berebutan dengan anjing, saudara. Pada akhirnya orang kaya itu, firman Tuhan katakan, berada di neraka. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Ya. Kenapa Bapak Abraham, saudara? Teladan iman itu, saudara, karena itu harusnya kalau teladan iman Bapak Abraham ada pada orang kaya ini, maka Lazarus tidak akan hidup menderita. Ya. Orang-orang miskin di sekeliling Anda adalah ujian dari Tuhan. Orang-orang lemah di sekeliling gereja adalah ujian daripada Tuhan untuk belas kasihan, kepedulian, kesetiaan. Mari, saudaraku. Jadi mulai hari ini, clear ketika engkau membawa persembahan, persepuluhan kepada Tuhan, bawalah dengan sukarela. Ya. Pada akhirnya, saudara, kita tahu, Abraham berapa persembahannya? Dia tidak berhenti di persepuluhan. Ya. Pertama, dia taat. Jadi iman Abraham itu tidak diukur dari persepuluhannya sebenarnya. Ketika dia disuruh oleh Tuhan meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, orang tuanya, harta bendanya, dia berjalan dengan ketaatan. Dia sudah persembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka saat itu juga dia persembahkan 1/10 karena anugerah Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ketika hartanya pun, ya, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Ketika pembantu Lot dan pembantu pengerja-pengerja Abraham ada dalam sebuah situasi bentrok, ya, karena padang penggembalaan. Abraham berkata, Lot, pilih engkau kemana, supaya ada batas di antara kita, supaya engkau tidak bertengkar dengan saya. Pilih mana bagianmu. Ketika Lot melihat tanah yang lebih subur, dia memilih, aku ke sana. Abraham tahu, berkatku adalah dari Tuhan. Ya. Maka dia rela di tanah yang lebih gersang. Tapi Tuhanlah yang memberkati. Sehingga tanah tempat Abraham, yang menurut logika itu gersang, itu diberkati oleh Tuhan dengan sangat limpah. Kita tahu, saudara, penantian yang paling panjang diharapkan Abraham tentang anaknya Ishak. Kemudian Tuhan minta daripadanya. Mari, teladani iman Bapak Abraham. Teladani iman Kristus yang segala kehendak, segala hasrat,
segala kerinduannya adalah menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati.